Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadiatul Aulia dengan NIM 632509776 kelas 631B35. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan presentasi video untuk tugas pertemuan 12 dan 13. Materi yang akan saya bahas meliputi dampak teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari, serta penggunaan dan dampak e-commerce di era digital saat ini. Presentasi ini akan saya sampaikan berdasarkan pengalaman pribadi dan kondisi yang terjadi di lingkungan keluarga saya. Dampak teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Dampak positif TIK bagi keluarga dan diri saya. Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia di era modern. Salah satu dampak positif TIK yang paling dirasakan dalam kehidupan keluarga kecil saya adalah kemudahan dalam berkomunikasi. Dengan adanya smartphone dan internet dan berbagai aplikasi komunikasi digital seperti WhatsApp dan video call, anggota keluarga dapat saling berkomunikasi dengan cepat meskipun berada di tempat yang berbeda. Selain itu, TIK juga memberikan kemudahan dalam mengakses informasi dan pengetahuan. Saya dan keluarga dapat memperoleh informasi pendidikan, berita terkini, serta berbagai sumber pembelajaran melalui internet. Hal ini sangat membantu dalam menunjang kegiatan belajar dan menambah wawasan tanpa harus bergantung pada sumber konvensional. Dalam aktivitas sehari-hari, TIK juga meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Contohnya, dalam penggunaan layanan perbankan digital, pembayaran non-tunai, belanja online, serta layanan administrasi berbasis digital. Dengan adanya TIK, berbagai aktivitas dapat dilakukan dengan lebih cepat, praktis, dan hemat waktu. Bagi diri saya pribadi, TIK juga berperan dalam pengembangan diri dan keterampilan digital, seperti kemampuan mengoperasikan aplikasi, mengolah data, serta memanfaatkan teknologi untuk mendukung kegiatan akademik maupun pekerjaan. Hal ini menjadi bekal penting dalam menghadapi dunia kerja di era digital. Kemudian, dampak negatif TIK bagi keluarga dan diri saya. Di samping dampak positif, TIK juga memiliki beberapa dampak negatif yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah berkurangnya interaksi langsung antara anggota keluarga. Penggunaan gadget yang berlebihan dapat membuat komunikasi tatap muka menjadi berkurang dan hubungan sosial dalam keluarga menjadi kurang optimal. Selain itu, TIK dapat menimbulkan ketergantungan atau kecanduan teknologi, seperti media sosial dan game online. Ketergantungan ini dapat berdampak pada menurunnya konsentrasi belajar, produktivitas kerja, serta mengganggu kesehatan fisik dan mental, seperti kelelahan mata dan gangguan tidur. Dampak negatif lainnya adalah mudahnya penyebaran informasi palsu atau hoax. Tanpa kemampuan literasi digital yang baik, seseorang dapat mudah mempercayai dan menyebarkan informasi yang tidak benar, yang dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam keluarga maupun masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan TIK harus dilakukan secara bijak, seimbang, dan bertanggung jawab, agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal dan dampak negatifnya dapat diminimalkan. Selanjutnya, tugas pertemuan 13, pemanfaatan dan dampak e-commerce. Sejauh mana saya menggunakan e-commerce saat ini? Saat ini, saya cukup sering menggunakan e-commerce dalam kehidupan sehari-hari. E-commerce saya gunakan untuk membeli berbagai kebutuhan, seperti kebutuhan pribadi, pakaian, dan perlengkapan rumah, serta produk lainnya. Selain itu, e-commerce juga memudahkan saya dalam melakukan transaksi pembayaran secara online. Penggunaan e-commerce sangat membantu karena prosesnya mudah, cepat, dan fleksibel. Dapat dilakukan kapan saja, di mana saja tanpa harus datang ke toko langsung. Pendapat saya tentang hadirnya e-commerce saat ini. Menurut saya, kehadiran e-commerce memberikan dampak yang sangat besar terhadap perubahan pola konsumsi masyarakat. E-commerce memudahkan konsumen dalam melakukan transaksi jual beli, memperluas pilihan produk, serta mempermudah perbandingan harga. Selain itu, e-commerce juga membuka peluang usaha baru, khususnya bagi pelaku UMKM karena dapat memasarkan produk secara lebih luas tanpa harus memiliki toko fisik. Hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan menciptakan lapangan kerja baru. Namun demikian, perkembangan e-commerce juga menuntut masyarakat untuk memiliki kesadaran dan literasi digital, agar terhindar dari penipuan online dan perilaku konsumtif yang berlebihan. Dampak positif dan negatif e-commerce bagi saya. Dampak positif e-commerce bagi saya adalah efisiensi waktu dan kemudahan berbelanja. Selain itu, adanya promo dan diskon juga menjadi keuntungan tersendiri. Namun, dampak negatif e-commerce adalah meningkatnya potensi perilaku konsumtif, serta adanya risiko penipuan dan ketidaksesuaian barang dengan deskripsi.
Oleh karena itu, saya menyadari pentingnya bersikap bijak dalam penggunaan e-commerce, seperti merencanakan pembelian dan memilih platform yang terpercaya. Closing. Sebagai kesimpulan, teknologi informasi dan komunikasi serta e-commerce dapat memberikan banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik manfaat tersebut, ada juga dampak negatif yang perlu diantisipasi. Oleh karena itu, diperlukan sikap bijak, selektif, dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.